Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Mari menanam bunga kol, tetapi kali ini tidak dari biji, tetapi dari tunas-tunas bunga kol yang tumbuh dari tanaman sebelumnya. Secara kebetulan, bunga kol yang aku tanam di polybag ada 2 tanaman. Tanaman yang satu sudah aku panen sebelumnya, dan yang satu ini aku panen terlebih dahulu sebelum nantinya aku ambil tunas-tunas tanaman bunga kolnya untuk dijadikan bibit. Gunakan pisau yang bersih untuk memotong tunas-tunas bunga kol tersebut. Lalu pilihlah tunas-tunas bunga kol yang sudah terlihat besar dan sehat. Kemudian potong di bagian bawah dengan mengikut sertakan bagian batang utama yang keras, supaya nantinya batang yang keras tersebut bisa menjadi akar. Setelah didapatkan tunas-tunas bunga kol dari batang utama tadi, selanjutnya kita akan memindahkan mereka ke media penyemaian. Di sini aku menggunakan media penyemaian polybag kecil supaya nantinya lebih mudah untuk memindahkan mereka ke polybag yang lebih besar. Untuk media penyemaian kali ini aku menggunakan campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang. Jika tidak ada pupuk kandang, kalian juga bisa menggunakan kompos. Untuk pemindahan tunas-tunas tanaman bunga kol ini sebaiknya dilakukan pada sore hari supaya tanaman tidak stres. Setelah tunas-tunas bunga kol ditanam di polybag kecil ataupun media penyemaian yang lainnya, jangan lupa untuk siram mereka. Lalu tempatkan mereka di tempat yang teduh namun masih terkena sedikit sinar matahari supaya mereka bisa menumbuhkan akar-akar mereka. Ini adalah kondisi tunas-tunas bunga kol yang sudah dipindahkan ke media penyemaian dengan usia 3 hari setelah tanam. Sebagian besar tunas-tunas bunga kol masih terlihat layu, namun sudah ada tunas-tunas bunga kol yang tumbuh dengan segar. 14 hari setelah tunas-tunas bunga kol ditanam, tunas-tunas ini sudah terlihat segar dan siap untuk dipindah tanam ke media selanjutnya. Tunas-tunas bunga kol ini sudah mengeluarkan daun-daun yang baru dan mereka terlihat sehat. Siapkan polybag yang besar untuk menanam bunga kol. Di sini aku sudah mempersiapkan media tanam sebelumnya. Oh ya, ini adalah media tanam bekas. Kalau kita menggunakan media tanam bekas, jangan lupa untuk mendiamkan media tanam bekas tersebut minimal 2 minggu. Lalu saat akan ditanami tinggal ditambahkan dengan sekam dan juga pupuk kandang. Lalu ini aku pindahkan tunas bunga kol yang sudah memiliki akar yang sudah berumur 2 minggu. Jangan lupa untuk memindahkan mereka di sore hari supaya bibit bunga kol ini tidak stres. Di sini kita bisa melihat tunas bunga kol sudah memiliki banyak akar. Itu artinya bibit bunga kol yang berasal dari tunas bunga kol ini adalah bibit yang sehat. Selesai melakukan pemindahan tanam bibit-bibit bunga kol dari tunas bunga kol tadi, selanjutnya jangan lupa untuk disiram. Siram secukupnya, jangan terlalu basah, nanti bagian akar mereka menjadi busuk. Jangan lupa penyiraman disesuaikan dengan intensitas hujan.
14 hari setelah bibit bunga kol dipindah tanam, sudah terlihat membesar. Pada usia ini, kita sudah bisa menambahkan pupuk. Aku menggunakan pupuk kohe kambing yang sudah terfermentasi dan menjadi bubuk seperti ini. Setelah tadi dilakukan pemupukan di usia 14 hari, ini adalah tanaman bunga kol yang sudah berusia 28 hari setelah tanam, dan ini aku melakukan pruning tanaman. Lakukan pemangkasan daun-daun terbawah minimal 2 hingga 3 daun terbawah. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan nutrisi pupuk pada tunas dan daun-daun yang baru. Selain melakukan pruning, jangan lupa untuk membuang rumput-rumput liar yang ada di sekitar media tanam, juga melakukan penggemburan media tanam seperti ini. Kita harus melakukan pengecekan secara rutin karena biasanya ada saja tanaman bunga kol yang terlihat miring dan akan rubuh. Jadi, kita harus membenarkan posisi tanaman tersebut. Pada daerah dataran rendah dan panas, kita harus memperhatikan lebih ekstra penggemburan tanah karena media tanam lebih cepat mengeras karena hujan dan panas yang ekstrim. Setelah dilakukan pruning, tanaman bunga kol akan terlihat perubahan yang signifikan, terlihat lebih besar. Ini berusia 35 hari setelah tanam. Pada usia 35 hari ini, kita bisa menambahkan pemupukan kedua. Pada pemupukan kedua ini, aku menggunakan kohe kambing yang sudah terfermentasi dan berbentuk bubuk seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan kompos jika tidak ada kohe kambing. Sebelum melakukan pemupukan, tentu saja aku melakukan pruning terlebih dahulu. Pruning ataupun pemangkasan daun-daun terbawah dan yang sudah tua sangat penting sekali untuk dilakukan, karena nantinya pemupukan yang kita lakukan akan terfokus pada daun-daun yang baru. Untuk memaksimalkan penyerapan pupuk organik yang dilakukan, di sini aku juga menggemburkan tanah-tanah di sekitar media tanam terlebih dahulu. Setelah melakukan penggemburan tanah, juga buang gulma-gulma ataupun rumput liar di sekitar media tanam. Kemudian berilah pupuk secukupnya. Untuk waktu pemupukan terbaik, lakukan di pagi hari supaya nantinya tanaman bisa langsung menggunakan nutrisi dari pupuk tersebut untuk berfotosintesis. Lakukan juga penyiraman setelah tadi dilakukan pemupukan supaya penyerapan nutrisi dari pupuk organik tersebut bisa terserap secara maksimal. Usia 49 hari setelah tanam. Wah, tanaman bunga kol sudah terlihat besar, daun-daunnya semakin banyak dan juga besar. Pada usia hampir 50 hari ini, aku melakukan pengecekan apakah sudah ada bunga kol yang keluar. Ternyata di usia ini sudah ada loh bunga kol yang keluar. Itu sebabnya aku akan melakukan 2 jenis pemupukan.
Tapi sebelum aku melakukan pemupukan, seperti biasa aku akan melakukan pemangkasan daun-daun terbawah terlebih dahulu. Supaya nantinya pemupukan terfokus pada bunga kol yang sudah keluar. Pada pemupukan pertama di usia 49 hari ini, aku menambahkan pupuk kohe kambing. Sekarang mari aku perlihatkan bunga-bunga kol yang sudah keluar seperti ini, bahkan sudah mulai membesar. Lalu aku melakukan pemupukan dengan pupuk organik cair. Kebetulan aku punya pupuk organik cair yang aku beli sudah siap pakai. Kalian bisa menggunakan pupuk organik cair apa saja yang kalian punya. Sebenarnya penggunaan pupuk organik cair ini tidak wajib. Tetapi jika kalian punya persediaan pupuk organik cair, lebih bagus untuk ditambahkan supaya tanaman lebih subur dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Pemberian pupuk organik cair pada tanaman bunga kol dilakukan seminggu sekali setelah fase bunga kol muncul. Satu hal terpenting yang tidak boleh dilewatkan jika kita menanam bunga kol di dataran rendah dan panas. Triknya adalah menutup daun-daun teratas bunga kol supaya bagian utama bunga kol tersebut tertutupi oleh panas. Di sini aku menggunakan tusuk-tusuk gigi untuk mengaitkan daun-daun bunga kol tersebut. Aku sudah menerapkan metode penutupan daun-daun bunga kol ini beberapa kali dan cara ini cukup berhasil. Aku sudah membedakan antara daun-daun bunga kol yang ditutup dengan daun-daun bunga kol yang tidak ditutup. Hasilnya, bunga kol yang bagian atas daun-daunnya ditutup menghasilkan bunga kol yang putih dan bersih. Sementara itu, daun-daun bunga kol yang atasnya tidak ditutupi saat sudah muncul bunga kol tersebut, maka nanti hasil panen bunga kol tersebut akan memiliki bercak-bercak hitam, bahkan memiliki bercak keunguan yang menandakan bahwa bunga kol tersebut terpapar matahari terlalu panas. Usia 55 hari sudah bisa dipanen. Lihat, daun-daun yang tadi ditutup
akan menghasilkan bunga kol yang putih bersih. Sementara itu, di penanaman sebelumnya aku pernah gagal. Bunga-bunga kol itu memiliki bercak keunguan karena aku tidak menutup daun-daunnya seperti ini. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan seminggu setelah penutupan daun supaya tidak terlambat panen. Usia panen bunga kol dari tunas bunga kol kali ini lebih cepat, yaitu berusia 55 hari setelah tanam. Sementara di video aku sebelumnya, ketika aku menanam bunga kol dari biji, maka aku panen di usia 75 hari. Jadi menanam bunga kol tanpa biji, tepatnya menanam bunga kol dari tunasnya, menghasilkan waktu yang lebih cepat panen. Bagaimana kalian tertarik untuk mencoba? Itu sebabnya jangan buang tanaman bunga kol kalian yang sudah dipanen. Siapa tahu nanti bisa menghasilkan tunas-tunas baru yang akan menjadi bibit tanaman bunga kol. Saatnya dipanen. Ini panen pertama, aku melakukan panen 2 bunga kol. Sementara untuk tanaman bunga kol lainnya akan aku lakukan pemanenan di hari selanjutnya. Ini dia hasilnya. Ukuran bunga kol cukup besar walaupun ditanam secara organik. Di hari selanjutnya aku juga panen beberapa bunga kol seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.